Bahkan, gak hanya itu saja nih guys, mereka juga dituding memandang rendah keluarganya Yeolhee. Bahwa Minhwan telah mengingkari janji yang sudah dibuat. Mengingkari janji? Janji apa yang sudah dibuat oleh mereka? Annyeonghaseyo Yorobun, my name is Yusril dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku Yorobun. Dalam video kali ini kita bakal masuk ke dalam segmen update K-pop news. By the way yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Everything's good? Baik-baik aja kan guys? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Dan teman-teman udah aja yuk basa-basinya, langsung aja deh kita mulai dari topik pertama. Nah di topik pertama ini lagi ramai banget sih, yaitu tentang kontestan asal Indonesia yang mengikuti sebuah program survival pembentukan idol K-pop. Bukan idol K-pop tapi grup K-pop. Dan untuk program survival yang kita maksudkan adalah Time Turner. Time Turner, ini acaranya kayak gimana nih? Konsepnya kayak gimana? Dan yang bikin acara ini siapa? Nah Yorobun, berdasarkan info yang aku dapatkan nih, Time Turner itu merupakan sebuah program yang diproduksi oleh perusahaan yang berkecimpung di industri hiburan Korea. Perusahaan yang masukkan adalah Maxstar dan PI Corporation. Nah untuk program ini mengangkat tema tentang perjalanan untuk menemukan penjelajah waktu yang akan mewujudkan mimpi. Oke, dari konsepnya sih kalau menurut aku udah menarik sih, tapi nggak tahu nih eksekusinya nanti gimana. Jadi ya udah kita tunggu gimana eksekusinya nanti. By the way, tadi kan kita udah ngebahas ya, untuk program ini itu dibuat oleh dua perusahaan nih guys. Ada Maxstar sama PI Corporation. Nah, untuk Maxstar sendiri perlu kalian tahu ya, sebelumnya mereka juga sempat membuat program survival. Nama program survivalnya adalah Make Mate One. Nah, untuk program ini tayangnya di KBS pada bulan Maret hingga Juli 2024. Program ini mengumpulkan 36 kontestan dari berbagai negara. Jadi nggak hanya di Korea saja guys, ada yang dari Thailand juga, Cina, hingga Jepang. Dan Yorobun di final nih, terpilihlah 7 orang yang akhirnya didebutkan dalam sebuah boy group. Nama boy groupnya adalah Nowhere A. Sementara itu, PI Corporation ini adalah perusahaan yang mewadahi para konten kreator dan influencer Korea Selatan. Dan mereka mengembangkan jangkauannya ke industri musik dengan ikut memproduksi program survival Time Turner ini guys. Terus, di manakah program ini akan tayang? Apakah di stasiun televisi ini, stasiun televisi itu, atau gimana nih? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, baik itu dari posternya, terus dari pengumuman ini, dan juga dari IDN Times, acara ini dikonfirmasi akan tayang secara live di platform TikTok. Oke. TikTok guys, TikTok live tayangnya. Pengingat bagaimana TikTok yang juga punya jangkauan penonton yang benar-benar luar biasa banget. Nggak heran sih kalau mereka akhirnya memilih TikTok sebagai platform mereka untuk menayangkan program tersebut. Dan guys, jangan lupa juga, tadi kita juga kan udah bahas ya, bahwa untuk program ini juga diproduksi oleh PI Corporation yang merupakan sebuah perusahaan yang mewadahi influencer ataupun konten kreator Korea. Jadi nggak heran sih kalau mereka tayangnya di platform sosial media TikTok secara live. Dan Yorobun, dikarenakan ini pula, penonton di luar Korea ataupun penonton global itu dapat ikut serta melakukan voting. Waduh. Dan untuk informasi lebih lanjut, untuk acara audisi ini menerima pendaftaran kontestan hingga pada tanggal 18 September yang lalu melalui akun TikTok resmi @timeturner_official. Semua kontestan perempuan yang berusia di atas 19 tahun, apapun kewarganegaraan ataupun karirnya, dapat mendaftar. Dan Yorobun, finally, para pesertanya sudah mulai diungkapkan ke publik pada bulan Oktober 2024 ini. Adapun untuk para kontestan yang sudah lolos audisi pendahuluan, diharapkan memulai aktivitasnya di TikTok pada bulan Oktober ini. Sementara itu, untuk programnya sendiri akan resmi diluncurkan melalui TikTok Live pada bulan November. Ya, bulan depan guys. Dan Yorobun, dari beberapa peserta yang telah diumumkan, ternyata di sini ada peserta dari Indonesia. Adapun untuk pesertanya itu bernama Cleo. Cleo sendiri diperkenalkan sebagai kontestan ke-16 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari K-pop Fandom sama K-Profiles, Cleo disebutkan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 2004. Selain itu nih, dia juga disebutkan pernah mengikuti kelas dance di Hype Hop. Dan tim dance-nya itu adalah Coverio. Dan Yorobun disebutkan ya bahwa Cleo ini adalah penggemar dari Very Very, Billy, Meow, 80s, Stray Kids, Seventeen, dan masih banyak lagi. Wow, multi fandom berarti sama kayak aku nih. Aku juga multi fandom sih. Favoritku banyak banget guys. Hampir semuanya aku favoritkan. Soalnya setiap grup itu pasti punya lagu unggulan, pasti punya lagu bagus. Makanya aku stand. Oke, dan guys, usai mendengarkan kabar Cleo yang mengikuti program ini, netizen pun banyak yang udah memberikan komentar. Ada yang bilang fighting, waduh semangat.
ada yang bilang bangga. Terus ada juga yang berkomentar soal bagaimana kemampuan ataupun talenta yang dimiliki oleh seorang Cleo. Beberapa komentar yang aku baca mengatakan bahwa Cleo itu hebat banget nih dalam menari, gerakannya juga bagus. By the way, kalian pengen lihat ya gimana komentar-komentar dari netizen yang memuji kemampuan dari Cleo? Kalau pengen lihat ya udah, kita bacain ya guys seperti apa komentar-komentar mereka. Please, baru beberapa minggu lalu loh dia jadi juri lomba gue di dance competition gitu. Sekarang udah ikut survival aja. Bangga banget. Andai kalau pas itu gue foto, nyesel banget. Good luck. Aduh. Kak, berasa banget loh penyesalannya. Gak apa-apa ya kak, mungkin di lain kesempatan bisa foto bareng sama Cleo-nya. Next. Dia mah dance-nya udah keren. Semoga vokalnya keren. Please, ayo dong kita dukung anak bangsa lagi. Sumpah sih udah lihat IG-nya. Benar-benar posanya itu idol K-pop banget. Dance-nya juga mantep nih. Ya semoga suaranya juga mantep ya. Biar bisa debut. Nirong maksudnya kayak mana? Mungkin nih orang kali ya. Nih orang super cantik banget. Sis Dan is so detail. Can't wait to hear she's vocal. Fighting Cleo. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Dan yorobun, buat yang pernah nih ngikutin Cleo selama ini, gimana nih komentar kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan mereka? Ntar komen ya di kolom komentar. By the way, kalian tahu gak guys? Dari 36 kontestan, ternyata kakaknya Hyuning Bahiye sama Hyuning Kai itu ikut teman-teman. Ngomong-ngomong soal Lea sendiri itu lahir pada tahun 2000 guys. Dia adalah lulusan dari Lila Art High School, yang mana diketahui bahwa banyak loh idol K-pop yang bersekolah di sana. Dan sebenarnya Lea sempat debut dalam sebuah girl group yang namanya adalah Viva dengan lagu yang berjudul Top Girl pada tanggal 13 Oktober 2017. Nah di grup itu dia mengambil posisi sebagai main dancer dan dia juga adalah yang termuda guys di grup tersebut atau jadi Magni. Namun sayang nih Viva akhirnya dibubarkan sehingga Lea pun menjalani aktivitas solo. Aktivitas solonya sih beragam ya guys, mulai dari menjadi seorang model dan bahkan dia juga sudah memulai debut solonya pada tanggal 11 November 2022 dengan lagu yang berjudul A Good Day to Love. Dan dilansir dari K-Profile, untuk saat ini dia itu berada di bawah naungan PI Corporation. Widih, makin gak sabar sih untuk menunggu program yang satu ini. Dan yorobun, ini informasi penting, jangan di skip, oke? Program ini itu lagi ngadain voting untuk ending peri. Menurut aku nih, ending peri itu lumayan penting sih. Karena siapapun yang akan dapat kesempatan untuk melakukan ending peri, nanti dibakalan disorot banget. Dan gak menutup kemungkinan dia juga nanti akan jadi thumbnail guys. Oleh karena itulah kontestan yang terpilih untuk melakukan ending peri pasti akan punya screen time yang lebih lah dibandingkan dengan kontestan yang lainnya. So oleh karena itulah nanti dia bakalan banyak disorot. Semakin banyak disorot, ini juga akan membuatnya banyak dikenal oleh publik. Dan gak menutup kemungkinan orang-orang yang melihatnya akan tertarik padanya dan juga mendukungnya. So that's why ending peri menurut aku penting banget. So buat kalian jangan lupa untuk voting Cleo untuk dapat melakukan ending peri di show openingnya Time Turner. Terus gimana nih kak caranya voting? Caranya sebenarnya gampang banget sih guys. Kalian mungkin bisa kunjungi link yang sudah aku taruh di description box dan tinggal baca-baca aja sih langkah-langkahnya di sana. Gampang banget sih. Kalau kalian mungkin males-males baca-baca informasinya ya udah tabatin aja. Dimulai dulu dari periode votingnya ya. Nah voting ini itu dilakukan mulai dari tanggal 26 Oktober 2024 pukul 12.00 PM sampai pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 11.59 AM waktu korea selatan. Dan mengenai peraturan votingnya disebutkan bahwa setiap pengguna TikTok itu bisa kok mendapatkan hingga 5 votes. Jadi kayak kita itu bisa punya 5 suara gitu loh guys selama periode voting. Dan tipe vote-nya seperti kalian lihat itu dibagi dua. Yang pertama adalah default. Kalau default itu ada 3 votes. Terus cara dapetin 3 vote itu kayak gimana? Atau syaratnya gimana? Syaratnya nggak susah-susah banget sih. Kalian hanya mesti punya akun TikTok atau udah daftar TikTok. Itu aja kok guys. Sementara itu untuk tipe votes yang kedua adalah bonus. Nah kalau tipe bonus itu ada 2 votes nih guys atau 2 suara. Cara dapetin 2 votes ini adalah kalian itu bisa membagikan halaman voting at least sekali. Jadi mudah banget guys. Dan untuk link votingnya udah ketaruh di description box ya. Kalian bisa cek. Dan teman-teman, untuk grup yang terbentuk dari program survival ini nantinya akan mendapatkan reward berupa perilisan album, kontrak untuk promosi global, fan meeting, konser, dan lainnya. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan juga nih guys, apakah grup itu akan permanen atau hanya cuma dalam beberapa waktu tahun saja. Karena kan gak jarang ya program survival itu kalau ngedebutin sebuah grup palingan 2 tahun, palingan 3 tahun, palingan 4 tahun. Ya nggak permanen gitu, tapi nggak semuanya sih. Ada juga kok program survival yang ngebuat grup langsung permanen grupnya, ada juga. Dan untuk program yang satu ini kita juga nggak tahu sih guys, apakah permanen atau hanya dalam jangka waktu tertentu saja. We don't know. Anyway buat Cleo fighting, kita di sini akan terus mendukung kamu.
Good luck. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Informasi berikutnya ini adalah lanjutan dari konfliknya Minhwan sama Yeolhee. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya di video sebelumnya ini. Jadi di video itu kita udah ngebahas tentang bagaimana Yeolhee yang sudah membongkar tentang bagaimana habits atau kebiasaan dari sang suami. Ternyata selama pernikahannya ya, suaminya ini kayak hobi jajan. Hobi jajan yang aku maksudkan di sini kayak bukan jajan yang beli snack atau beli odeng, beli cilok, beli sampel, bukan gitu ya guys. Tapi jajan dalam artian yang dewasa. Ya gitu deh, suka nggak bego. Itu guys. Jadi pada tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu, Yeolhee itu mengunggah sebuah video nih guys. Dalam video itu, Yeolhee menjelaskan keputusannya untuk pisah dikarenakan mantan suaminya mengunjungi tempat hiburan dewasa di saat mereka masih menikah. Yeolhee juga bahkan punya buktinya. Dalam bukti yang dirilis itu menampilkan percakapan antara diduga Minhwan dengan seorang pria dari tempat hiburan dewasa. Dalam percakapan yang di-spill oleh Yeolhee, Minhwan merencanakan kedatangannya dari booking tempat. Gak hanya sekali nih guys, sang mantan Miswa juga terekam berbicara dengan orang yang sama dalam beberapa hari yang berbeda. Adapun untuk kutip rekamannya kurang lebih seperti ini. Aku ingin keluar nih dan bersenang-senang sekarang. Ada tempat nggak ya yang bisa aku kunjungi? Mereka bilang nggak ada cewek di lokasi XXX. Antreannya juga terlalu panjang. Gokil ya, udah kayak ngantri sembako cuy. Dan Yeorobun, kalian tahu nggak? Sebelum pengungkapan ini, ternyata Yeolhee itu sempat loh menerima hujatan. Bahkan dia itu dihadapi dengan berbagai tuduhan. Salah satu tuduhannya adalah tudingan menelantarkan anak. Aku nggak tahu sih kenapa dia kayak dituding menelantarkan anak. Apakah dikarenakan dia menyerahkan hak asuh anaknya kepada sang mantan Miswa atau gimana nih? I don't know about that. Tapi yang jelas untuk Yeolhee sendiri sudah menjawab tentang tuduhan tersebut saat dirinya tampil di program I Am Single Now. Nah pada kala itu pembicara program itu bertanya nih kepada Yeolhee. Pembawa acaranya mengatakan seperti ini. Mengapa Anda memutuskan untuk hidup terpisah dari anak-anak Anda? Kemudian Yeolhee sendiri tampak sedih dan dirinya menghadapi begitu banyak kritikan nih guys. Dikarenakan banyak yang menganggapnya menelantarkan anak. Sembari menitikkan air mata, Yeolhee menjawab dengan berkata seperti ini. Aku terus menangis hingga hari di mana aku meninggalkan rumah yang pernah kami tempati bersama. Aku memastikan untuk mengambil foto mereka sebanyak mungkin sebelum aku pergi juga. Yeolhee pun sempat mengungkapkan alasan kenapa akhirnya menyerahkan hak asuh anak kepada sang mantan Miswa. Usut punya usut, hal itu dikarenakan dirinya merasa nih guys, bahwa yang terbaik bagi anak-anak mereka adalah untuk tetap berada di lingkungan yang mereka kenal. Hal ini juga dapat meminimalkan kecemasan psikologis dari anak-anaknya. Dan Yeorobun, kalian tahu gak sih, sebenarnya ada beberapa hal lagi sih yang pernah sempat diungkapkan oleh Yeolhee dalam video yang waktu dia nge-spill tentang bagaimana hobi suaminya yang jajan ini. Kalian pengen dengerin nggak gimana pengungkapan lainnya? Ini juga mungkin agak ngebuat kalian cek shock sedikit sih. Pengen denger nggak? Kalau pengen denger ya udah jangan di skip ya. Nah teman-teman, salah satu hal yang diungkapkan oleh Yeolhee di sana adalah ternyata keluarga mantan suaminya itu sering loh menghinanya. Bahkan gak hanya itu saja nih guys, mereka juga dituding memandang rendah keluarganya Yeolhee. Dia pun lantas membeberkan kalau mantan suaminya ini pernah loh ngebuatnya malu di depan keluarga mereka. Jadi pada kali itu ibunya itu lagi nyuci piring nih guys. Dan di saat itu Minhwan malah menyelipkan uang ke dalam kerah bajunya Yeolhee. Lebih lanjut Yeolhee menceritakan seperti ini. Ibunya sedang mencuci piring dan kami sedang duduk bersama ketika dia tiba-tiba memasukkan uang itu ke dalam kerah baju piyamaku. Yeolhee lantas memberikan contoh nih guys bagaimana Minhwan memasukkan uang itu ke dadanya. Dia menambahkan, aku belum pernah ke tempat seperti itu dan gak tahu budaya itu. Tetapi semuanya mulai cocok. Saat itu kupikir kasih sayangnya yang intens. Dia meraba-raba bagian pribadiku dan memutar dadaku. Hanyalah ungkapan cinta di saat mabuk. Waduh, kok bisa kayak gitu ya? Dan guys, ketika pasangan itu sempat muncul di dalam program Dr. Oh Golden Clinic, Yeolhee sebenarnya sudah tahu kalau Minhwan hobi jajan dengan membo cewek. Namun dia akhirnya berkonsultasi dengan Dr. Oh Eun-young untuk menyembuhkan hubungan mereka. Selain itu, Yeolhee juga membeberkan tentang beberapa sikap buruk dari sang mantan suami. Kenapa dia melakukan hal itu? Usut punya usut, hal itu dikarenakan dirinya sudah nggak tahan nih guys, terus dihujat usai bercerai. Jadi guys, selain dirinya itu dianggap seperti menantarkan anak, publik juga menuding loh bahwa Yeolhee adalah seorang ibu yang nggak bertanggung jawab, yang bahkan enggak membayar tunjangan anaknya. Namun, mengenai tuduhan soal tunjangan ini, Yeolhee mengatakan bahwa faktanya nggak seperti itu. Lebih lanjut, dia menjelaskan, aku ingin membawa serta anak-anakku. Saat itu, mereka atau pihak Minhwan menyarankan 50 juta won agar aku bisa mendapatkan rumah setelah bercerai dan memberiku 2 juta won per bulan untuk tunjangan anak.
Namun jika dipikir-pikir secara realistis, sejujurnya kedengarannya seperti aku akan mati jika harus menanggung seperti itu. Tentu saja aku bisa menyewa rumah dengan uang itu, tetapi sewa akan menghabiskan uangku seiring berjalannya waktu. Satu-satunya cara bagiku untuk mengamankan aset dan keluar bersama anak-anak adalah dengan gugatan hukum. Tetapi aku sangat lelah. Oke, udah jelas ya guys, dia itu nggak melantarkan anak-anaknya dan nggak seperti yang sudah dituduhkan oleh publik. Dia sebenarnya pengen ngebawa anak-anaknya, pengen banget gitu. Tapi ya gitu, dia di sini berpikir dengan realistis guys, sehingga dia pun memutuskan hal seperti itu. Dan Yorobun, selain masalah itu, Yeolhee juga mengungkapkan nih bahwa Minhwan telah mengingkari janji yang sudah dibuat. Mengingkari janji? Janji apa yang sudah dibuat oleh mereka? Jadi nih guys, Yeolhee mengatakan bahwa ia dan juga mantan misuanya ini itu sudah sepakat atau udah janji gitu untuk nggak lagi mengekspos kehidupan anak-anak mereka ke publik atau ke media. Dia lantas menjelaskan bahwa perceraian itu akan sangat mempengaruhi anak-anak, terutama dikarenakan pernikahan mereka yang mendapatkan banyak perhatian. Yeolhee lantas mengatakan bahwa mereka berdua telah sepakat kok untuk nggak ingin atau nggak lagi menghasilkan uang dengan mengekspos anak-anak mereka ke media. Namun sayang nih, setelah perceraian tersebut, Minhwan malah tampil di program The Return of Superman KBS bersama dengan ketiga anaknya. Dan ini lantas menunjukkan bahwa Minhwan telah mengingkari janji yang telah dibuat. Yeolhee pun lantas mengatakan, kami berdua mengatakan hal yang sama pada saat yang sama, bahwa kami nggak menginginkan pekerjaan yang melibatkan anak-anak kami lagi, dan berjanji untuk menepatinya setelah perceraian. Di saat aku memulai channel YouTubeku ketika kami masih keluarga yang bahagia nih, atau kayak mereka masih bersama belum cerai, video-videoku selalu tentang membesarkan anak-anak kami. Dan setelah perceraian, aku mengingat apa yang kami bicarakan tentang anak-anak kami. Dan Yorobun, pada akhirnya Yeolhee pun berhenti untuk membuat konten tentang anak-anaknya. Dia pun kembali mengatakan, aku juga menolak tawaran untuk mengadakan pembelian kelompok bagi barang-barang anak-anak. Jadi pada dasarnya aku harus memulai segalanya dari awal. Jadi intinya adalah di sini untuk Yeolhee itu mengatakan dirinya nggak melanggar janji yang sudah dibuat, sementara untuk mantan misuanya justru telah melanggar janji yang dibuat ini. Begitu teman-teman. Ini juga jadi pelajaran sih buat netizen ya. Kita itu nggak tahu guys gimana hubungan mereka, gimana rumah tangga mereka. Jadi udahlah sih stop untuk ngejudge orang. Kamu ini ibu yang nggak baik. Oh kamu ini ibu yang gini-gini gitu. Oh kamu ini istri yang gini-gini ya. Jangan deh guys, kita nggak tahu gimana hubungan rumah tangga mereka yang sebenarnya. Kita nggak tahu 100% seperti apa kehidupan dari seseorang. That's why janganlah menghakimi orang kayak gini. Dan Yorobun, untuk aku sendiri masih menunggu sih bagaimana statement dari Minhwan secara pribadi. Aku pengen tahu nih gimana tanggapan dia atas tuduhan tersebut. Apakah benar seperti itu atau gimana nih? Mari kita tunggu saja ya bagaimana tanggapan dari Minhwan. Anyway teman-teman, gimana nih pendapat kalian atas masalah yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Cukup sekian untuk hari ini guys. I'm Sulaiman pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan jangan lupa jaga untuk jaga kesehatan. Goodbye.